Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ini bisa terbolak-balik ya pembacaannya. Temanya tentang aku tahu bahwa aku adalah pengalih rasa lukamu, tapi jujur kamu adalah seseorang yang paling dekat dengannya. Kamu yang paling ngertiin dia. Kamu yang paling ya, dia ngerasa kamu sama kamu itu dia deket banget gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Oke, jadi walaupun dia tahu bahwa kamu adalah pengalih rasa luka hatimu atau rasa lukamu, tapi dia juga bersyukur karena kamu itu tulus gitu loh, mau mendekati dia atau dekat dengan dia seperti itu. Dan dia ngerasa kamu memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, memberikan dia rasa apa ya, kayak kamu itu bisa dipercaya gitu loh sama dia. Dari siapapun yang kenal dengan dia, bahkan mungkin keluarganya pun ya, beda gitu deketnya sama kamu. Kalau kamu tuh kayak bener-bener tulus ya, memberikan dia apa namanya, kedekatan, kenyamanan itu beda gitu. Kamu paling ngerti, paling deket sama dia. New love mungkin ini cinta barumu, atau new love ini bisa jadi orang lama, tapi mungkin dia sudah mengalami transformasi, perubahan ya, sehingga sosoknya seperti orang baru. Dia ingin meminta maaf sama kamu ya atas apa yang telah dia pernah lakukan sama kamu. Kalau aku lihat di sini kayaknya dia pernah melakukan kesalahan sama kamu dan dia ingin meminta maaf. Dia juga ingin memiliki hubungan yang hubungan ke level yang selanjutnya dari hubungan kalian yang kemarin. Jujur dia pengen ada kenaikan level di hubungan kalian dari yang sebelumnya. Dan aku lihat saat ini dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari-cari tahu kabar kamu, bahkan mungkin kamu pun masih sering stalkingin dia, cari-cari tahu kabar dia ya. Termasuk ini ya, kalian masih sering cari kabar dia lewat tarot kayak gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini memang dia orangnya bukan orang yang memaksakan segala sesuatu ya. Jadi dia itu orang yang sangat percaya dengan apapun yang terjadi itu memang yang terbaik. Nah, kayak gitu loh. Jadi orang yang pasrah ya. Jadi dia yakin apapun yang terjadi saat ini itu memang sudah kehendak semesta. Itu sudah kehendak Tuhan gitu ya. Ini sudah takdirnya harus dia jalani. Kalau memang saat ini kalian berpisah, ya berarti memang harus berpisah dulu. Nah, dia nggak memaksakan segala sesuatunya kayak gitu. Dia ikutin alur aja, ngikut alur, tapi dia percaya itu. You deserve love, kamulah yang pantas menurut dia memiliki cintanya. Kenapa? Karena di sini kamu itu udah sosok yang bisa dia percaya, sosok yang berani, penuh dengan semangat, mandiri, kuat ya. Kamu tuh sosok yang ya bisa dibilang bisa dipercaya lah gitu ya, bisa dipercaya. Terus juga kamu orang yang apa sih namanya itu, bisa diandalkan. Nah, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Makanya dia menganggap kamu bahwa kamu orang yang pantas untuk mendapatkan cintanya, seperti itu. Okay. Seven of Cups. Berarti aku melihat di sini kayak hubungan kalian selama ini tuh banyak sekali masalahnya. Hubungan kalian mungkin akhir-akhir ini atau terakhir kali kalian saat masih menjalin suatu hubungan atau dekat gitu ya, itu ada banyak masalah dan penuh dengan ketegangan atau kecemasan. Nah, orang ini aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki situasi di antara kalian, bahkan ingin menyelesaikan masalah atau ketegangan atau kecemasan di antara kalian. Jadi dia kayak nggak mau meninggalkan
masalah yang tidak terselesaikan, atau tidak mau membuat hubungan kalian itu ada ketegangannya kayak gitu loh ya. Jadi dia ini pengen menyelesaikan masalah di antara kalian seperti itu. Oke. Kemudian aku melihat saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah ya. Nah, dikala perpisahan ini, aku melihat dia selalu bernostalgia loh, mikirin kamu terus, keinget kamu apa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu ya. Apa yang pernah terjadi itu dia keinget terus. Dia keingetan, apalagi momen-momen bahagia saat bersama kamu, momen-momen saat terasa nyaman, kamu perhatian sama dia, kamu sangat-sangat dekat dengan dia, kamu mengerti dia gitu. Intinya kayak lagi momen-momen baik gitu loh ya. Itu yang lebih sering dia ingat dari hubungan kalian sebelumnya, seperti itu. Dia ngerasa kayak kerinduan dia sedikit terobati gitu ya. Kalau misalkan dia bernostalgia, mikirin kamu, keinget kamu, mengingat momen-momen yang dulu pernah terjadi, nah itu dia ngerasa kayak sedikit terobati. Terus itu juga aku melihat kayak ada keinginan dari dia keinginan dari dia untuk menjalin kembali keharmonisan di hubungan kalian ya. Dia pengen kembali lagi, ada niatan di sini, dia ingin kembali lagi menemukan cinta yang dia miliki terhadap kamu, menunjukkan cinta yang dia miliki terhadap kamu. Ace of Pentacles bisa jadi ini kalian berhubungan dengan materi, berhubungan dengan karir yang sama, atau gini, basic keahlian kalian ya, basic keahlian kalian itu mungkin sama, atau kalian ini satu kantor, atau basicnya sama tapi beda kantor gitu ya. Yang pasti di sini dia tahu gitu loh pendapatan kamu gitu ya, dia tahu pendapatan kamu karena dia ini kalau nyari pasangan tuh yang sekantor, atau yang yang basicnya sama, mirip-mirip atau mirip-mirip gitu loh ya. Kayak misalkan dia dokter, kamu perawat, nah kayak gitu, yang mirip-mirip ya. Karena di sini kalau udah ngomongin Pentacles itu kan tentang kesuksesan ya, tentang keberlimpahan. Nah, dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia tahu pendapatan pasangan, kalian itu bisa sama-sama sharing dan bisa sama-sama saling menguatkan, membantu secara finansial kayak gitu loh ya. Nah, terus itu di mata dia, kamu ini kan orang yang selalu mendukung dia, mensupport dia terutama untuk kemajuan karir, kehidupan, kestabilan hidup dia, seperti itu ya, untuk pertumbuhan hidup dia. Nah, kamu ini orang yang selalu ada untuk dia, apalagi untuk menyemangati dia dalam hal pertumbuhan ya, pertumbuhan di dalam hidupnya itu. Kemungkinan orang ini mungkin baru memulai awalan baru dalam kehidupannya, terutama tentang masalah keuangannya. Ya, mungkin dia baru buat usaha kah, atau baru memulai lagi karirnya, memulai lagi pekerjaan barunya, seperti itu. Karena di sini aku lihat dia ingin memiliki kehidupan yang makmur, dia pengen punya tabungan lagi, seperti itu ya. Dia ingin membangkitkan finansial kembali, seperti itu. Jadi aku lihat di sini kemungkinan ada keinginan dari dia untuk memulai babak baru lagi ya di hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini di mata dia kamu itu orang yang mandiri, orang yang sukses ya, dan orang yang selalu bisa mendukung dia ya untuk mencapai perkembangan hidup dia di masa depan, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat memang kalau udah Ace of Pentacles itu tentang cinta permanen ya, cinta yang permanen. Ini orang bener-bener cinta ternyata sama kamu ya, dia memiliki cinta yang permanen sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu itu orang yang bisa diandalkan. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu pengen banget bisa diandalkan juga oleh kamu
gitu ya. Jadi ada keinginan untuk bisa diandalkan oleh kamu, atau mungkin selama ini dia selalu mengandalkan kamu, jadi pengen adanya timbal balik gitu ya. Dia juga ingin dilihat bahwa dia mampu gitu loh, diberikan tanggung jawab kayak gitu ya. Dia ini punya sifat yang stabil ya, maksudnya kalau misalkan dia lagi ada masalah di karir gitu ya, di pekerjaan, dia nggak gampang gitu loh untuk meluapkan emosinya ke kamu kayak gitu ya. Terus juga orang yang mungkin suka memberi, atau ini mungkin energi kamu yang suka memberi dan kamu mungkin orang yang sangat bisa dia percaya, seperti itu. Dia merasa ketika dia bersama kamu, dia merasa sangat nyaman, aman ya. Dan dia ngerasa kayak saat bersama kamu itu dia berani untuk menjelajahi resiko atau mengambil resiko di dalam hidup dia. Karena yaitu kamu orang yang selalu mendukung dia, ada untuk dia. Walaupun dia di sini dalam keadaan terjatuh, terpuruk secara materi ya, terus orang-orang sekeliling dia menjauhi dia ya, atau gak ada yang membantu dia, kamu itu selalu ada gitu loh, mau untuk semangatin dia, membantu dia, seperti itu. Jadi ketika kamu ada di sisi dia, dia ngerasa bahwa dia berani untuk mengambil suatu resiko dalam hidupnya. Gitu. Kemudian ada Page of Cups ya. Aku lihat di sini tuh sebenarnya ada keinginan dari dia untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia. Dia pun ingin seperti melamar kamu dengan cara yang romantis. Dia ingin memberitahu kamu bahwa dia masih sayang sama kamu. Ya, bahkan di sini ada keinginan untuk menikah dengan kamu. Dia ingin nunjukin betapa sentimennya dia, dan ingin meluapkan emosi dia secara terbuka tentang perasaan dia sama kamu, bahwa dia masih sayang sama kamu ya, bahwa dia ingin ingin diberikan kesempatan lagi untuk memiliki hubungan yang berkembang lebih jauh dengan kamu, seperti itu. Ada keinginan dari dia seperti itu ya. Kalau aku lihat memang orangnya penuh dengan imajinatif, cuman memang sensitif. Dan ketika bersama kamu, dia ini sebenarnya penuh dengan gairah ya. Dan di mata dia mungkin kamu orang yang polos ya. Ya, kamu itu orangnya polos, orangnya serba ingin tahu, seperti itu ya. Dan dia merasa ketika dia bersama kamu itu ada perasaan segar, beda gitu loh, karena mungkin kamu polos, jadi kayak banyak hal-hal yang mengejutkan bagi dia gitu ya, karena kamu terlalu polos, seperti itu. Ada The Tower ya. Aku lihat hubungan ini memang sudah berakhir, tapi dia merasa bahwa dia masih mampu, masih bisa suatu saat nanti hubungan ini masih bisa bersama kembali, maksudnya masih bisa utuh kayak gitu ya. Kenapa dia seperti itu, berpikir seperti itu? Karena ya dia nggak mau, benar-benar nggak mau berpisah dengan kamu. Padahal hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini hubungan ini memang udah hancur lah ya. Cuman dia kayak menunda untuk menerima bahwa hubungan ini sudah hancur, seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi dianya yang menunda untuk benar-benar move on dari kamu, untuk melepaskan hubungan ini. Kalau dari kamunya sih memang udah ya mulai menjalani kehidupanmu, mulai move on ya, mulai menatap masa depan, seperti itu. Kalau dianya, aku lihat di sini kayak dia masih menunda untuk mengakhiri hubungan ini karena dia khawatir kalau misalkan dia benar-benar move on dari kamu, dia takut dia nanti akan menderita di masa depan, dia takut akan menyesalinya, dia takut nanti tidak bisa bertemu dengan sosok seperti kamu, seperti itu. Sehingga walaupun dia tahu hubungan ini juga sudah hancur ya, hubungan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dia kayak seperti ingin menutup-nutupi itu. Jadi dia merasa bahwa ya kita masih baik-baik aja loh, kayak gitu. Kita masih bisa untuk bersama, kayak gitu. Ya, padahal ini sebenarnya sudah rusak. Sudah tidak bisa lagi untuk dipulihkan hubungannya. Ya, tapi ya dianya masih keras kepala, ngeyel ya. Ngeyel, tetap ingin mempertahankan hubungan ini lagi. Jadi kemungkinan suatu saat nanti ini orang akan datang lagi gitu. Ya, ini orang pasti bakalan berusaha lagi untuk kembali
bersama kamu lagi, kayak gitu. Karena kalau aku lihat juga memang kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang bodoh ya. Kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda ya. Banyak hal-hal di dalam hidup dia yang diberikan kesempatan untuk melakukan apapun gitu kayak hilang begitu saja gitu ya. Ya, karena suka menunda-nunda itu, punya sifat yang suka menunda-nunda. Terus juga dalam hubungan kalian, aku melihat di sini mungkin dia selama ini nggak jujur, tidak setia sama kamu, tidak dewasa, hidupnya penuh dengan kemurungan, punya watak yang, waduh, masam banget ya. Terus itu suka berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk ya. Sehingga ya aku lihat di sini ya dia pasti akan beresiko ya kehilangan kamu. Nah, setiap kali dia kehilangan kamu, setiap kali kalian berpisah, orang ini pasti menyesal. Makanya di sini ada the tower reverse ya. Kamu ingin pergi dari ini, bahkan mungkin kamu sudah pergi dari hubungan ini, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya karena mungkin yang kemarin-kemarin ketika kalian berpisah, dia selalu menyesal, sehingga kali ini ketika kalian berpisah, dia nggak mau gitu loh untuk berpisah dengan kamu atau move on dari kamu. Ya karena dia tahu yang kemarin aja dia menyesal gitu loh, ninggalin kamu atau kalian berpisah gitu. Dan kali ini pasti dia akan menyesal kayak gitu. Dia berpikir seperti itu. Makanya di sini dia tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Ya walaupun cuma dia doang sih. Kalau aku lihat di sini kamu kayak sudah mulai menjalani hidupmu ke depannya kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini benar, dia menyesali seumur hidup kalau misalkan kalian berpisah. Itu yang dia rasakan. Padahal aku lihat juga memang hubungan ini sudah tidak menarik lagi, sudah membosankan, sudah sering sudah terlalu membuatmu merasa kesal dengan keadaannya, dengan situasinya, entah apa yang terjadi. Dan kalau aku lihat di sini kalau kalian belum menikah, memang hubungan kalian ini dijalani dengan seseorang yang memang belum siap untuk berkomitmen. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat juga memang si dianya kurang sekali tekun atau bertekad untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini ada komitmennya, seperti itu. Ya, jadi seperti itulah ceritanya ya. Inilah orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 28, 8, 2, 29, 1, 27, 7, 14, 20, 18, 9, 11, 5, 4, 31, 21, 17, 3, 10, 13, 19, 6, 12, 26, 2, 23, 30, 15 dan 16. Kemudian bulan-bulan ini juga berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan. Ada Juni, Agustus, Januari, Juli, April, Mei, Februari, Desember, September, dan Maret. Shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan saja. Ada shio anjing, shio babi, shio kambing, shio ayam, shio ular, shio kuda, shio naga, shio monyet, shio tikus, dan shio macan. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun ya. W, O, G, F, R, T, B, Q, V, E, M, P, N, I, K, Z, J, H, A, Y, L, X, dan C. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.